Arsenal menang melawan Everton di kandang. Hasil akhir 2-0. Gol diciptakan secara langsung oleh Max Dauman dan diakhiri dengan gol terakhir dari Max Dauman. Let's go Arsenal! Akhir ending yang sangat-sangat menyenangkan untuk dilihat sebagai fans Arsenal. Gol pertama terjadi di menit 85. Gol kedua diciptakan di menit 97. Menit 97 Max Dauman. Bocah 16 tahun. Baru aja 16 tahun di tahun ini. Dan kalau nggak salah, Max Dauman menjadi pencetak gol termuda untuk saat ini di Premier League dengan umur 16 tahun. Dan kalau nggak salah tadi komentatornya bilang sekitar 70 hari, 72 hari. Gila banget sih. Ini pemain emang masa depannya bisa dipastikan pasti bakal menjadi bintang lah. Pertandingan menurutku cukup sengit antara kedua tim, di mana Arsenal lebih banyak memegang bola dan mencari peluang untuk menciptakan gol, sedangkan Everton bermain sangat bertahan, sangat defensif, dan mencari kesempatan untuk counter. Kelihatan banget dari statnya, Arsenal untuk posisinya 65%, sedangkan Everton cuma 35%. Jadi emang kelihatan kalau Everton tujuannya adalah untuk defend, bertahan, dan cari counter saja. Tapi sebenarnya dari counter itu juga banyak banget chance yang tercipta, terutama di menit awal. Menurut di babak awal itu Everton lebih sedikit unggul dibanding Arsenal menurutku. Tapi bukan berarti Arsenal main jelek. Menurutku mainnya bagus, tapi kewalahan untuk melawan counternya Everton. Sebenarnya Everton kelihatannya banyak chance, tapi mereka main bagusnya itu karena nge-shoot dari luar. Dan kebetulan banyak banget pemainnya Everton yang kok kemampuan untuk shoot dari luar kotak penaltinya bagus-bagus. Ya tadi yang aku ingat ada yang natap tiang, untungnya mantul ke pemain Everton tapi nggak masuk. Terus ada juga satu lagi yang juga di babak pertama tapi nggak on target. Tapi kalau on target itu pasti langsung gol itu, lewat soalnya Raya. Jadi Everton emang chance-nya bukan yang kayak chance yang benar-benar di depan gawang. Mereka mainnya maksa nendang dari luar, dan juga ya itu emang ada celah dikit langsung di shot on target. Jadi emang kelihatannya menyerang banget, banyak attempt-nya dari dia. Tapi kalau dia juga dari statnya sebenarnya total tembakannya Arsenal ada 25, sedangkan Everton cuma 9, dan itu pun entah berapa yang di luar dari kotak penalti. Jadi kalau dibilang Everton kuat, aku ngomong kuat dari segi defensif, karena counternya nggak sebagus itu dan nggak seefektif itu. Arsenal kelihatan jelek karena megang bolanya banyak, lama, tapi nggak bisa ciptain peluang atau gol. Sebenarnya Arsenal banyak kesempatan chance buat ngegolin. Cuma tadi aku bilang case-nya Arsenal ini sangat kembali kayak settingan dulu yang kurang beruntung banget, walaupun pegang possession dan banyak bikin peluang. Cuma ini didorong juga oleh faktor bahwa Everton defense-nya sangat solid banget, rapet, susah banget dapat peluang. Dan waktu nge-shoot pun masih ada kipernya Everton yang bagus banget, Pickford. Jadi secara permainan emang Everton ini yang paling bagus dan paling bisa aku puji adalah secara defense-nya. Pertandingan di babak pertama, menurutku Everton masih sedikit unggul terhadap Arsenal karena defense-nya sangat solid. Arsenal nggak bisa bikin peluang yang banyak. Terus saat dapat counter, rasanya kok Arsenal lebih kewalahan buat jaga pemainnya Everton. Tapi di babak kedua, Arsenal lebih kontrol gamenya, lebih banyak dapat peluang di depan, banyak beberapa kali lepas, tapi ya kurang klinikal, belum ada yang bisa finishing. Terus waktu ada dapet chance, siapa ya itu ya masih keblok sama kipernya Everton, Pickford. Jadi emang sesolid itu defense-nya Everton. Arsenal menurutku tadi mainnya juga nggak yang banyak membuang waktu. Emang kelihatannya membuang waktu, tapi menurutku mereka geser bola ke samping, ke kiri, ke kanan itu untuk cari peluang buat ngelepas pemain sayap atau fullbacknya. Cuma ya itu tadi Everton defense-nya emang sangat kuat. Di belakang ada
5 kalau nggak salah. Jadi susah banget diterobosnya. Yang aku bilang malah Arsenal mungkin tadi kurang bagus itu malah di menit-menit akhir. Setidaknya sebelum golnya itu. Terutama waktu yang Raya pegang di belakang itu yang aku bilang oke, ini kenapa kok lama banget memulai. Soalnya kok padahal waktu tinggal dikit. Pemainnya Everton emang maju tapi kan masih ada celah buat ngumpan. Kenapa kok nahan bolanya lama banget, nggak langsung dibuang ke depan atau mungkin langsung passing aja. Jadi menurutku setelah 80 menit Arsenal sebenarnya mainnya progresif banget, cari maju ke depan. Cuma ya itu kan nggak bisa maksain juga kalau misalnya Everton mainnya rapat banget dan defense-nya solid juga. Terus datang momen dimana menit ke 85 Dauman crossing dari sebelah kanan. Mungkin ini bisa dibilang salahnya Pickford juga sih sebenarnya. Ada kesalahan sedikit dari Pickford. Bolanya nggak usah diambil sih harusnya. Cuma dia maksa nyentuh tangannya, cuma kelepasan. Untungnya Nkapie, pemainku Nkapie bagus banget juga hari ini. Dapat bolanya, dimasukin ke tengah, terus Gyökeres tinggal tap in. Langsung meledak Emirates. Udah kerasa pasti menang. Gyökeres bisa ngegolin. Arsenal secara ya itu karena menurutku aku nggak khawatir sama sekali di game ini untuk defense-nya. Soalnya aku lihat dari menit awal sampai menit 80-an itu gak ada chance yang sangat bagus dari Everton. Secara Gabriel sama Saliba solid banget di belakang. Dan Christian Mosquera sama tadi itu ada Calafiori itu nggak yang kewalahan juga untuk menjaga belakang. Jadi menurutku defense-nya tadi aman banget. Jadi setelah golnya Gyökeres itu aku nggak ada khawatir kalau Everton bakal balik ke game ini. Terus corner terakhir, kiper maju juga, kipernya Everton, Pickford, attempt buat ya finish the game. Soalnya corner benar-benar diambil waktu menit 96. Crossing gak dapet, Martinelli langsung nyundul ke depan. Dauman sudah siap di depan untuk ngambil bola dan giring bola ke depan. Ngelewati 2 pemain. Ini susah loh masuk 2 pemain dengan umur 16, komposurnya untuk ngelewatin 2 pemain di menit-menit akhir. Walaupun gamenya udah aman, tapi menurutku itu tetap harus diapresiasi kemampuannya untuk tetap tenang di kondisi seperti itu, di bawah tekanan seperti itu, dan ciptain gol. Langsung semuanya pemain cadangannya masuk semua ke lapangan ngejar Dauman. Tapi bangga banget sih emang, keren Dauman. Untuk kali ini, untuk game ini, pemain penggantinya, pemain finishernya dari Arsenal yang seperti katanya Arteta itu efektif semua. Nkapie, Gyökeres, Martinelli, sama Dauman. 4-4-nya dapat XG. Dauman dapat gol sama assist. Ya enggak sih, enggak assist, pre-assist lah. Gol sama pre-assist. Gyökeres dapat gol, Nkapie dapat assist, Martinelli dapat assist. Gila. Pemain pengganti atau pemain finisher kalau menurut kata Arteta efektif semua. Mereka bisa berhasil untuk menyelesaikan gamenya. Jadi nggak sia-sia untuk masuk sebagai pemain pengganti. Ini juga yang sering aku bilang, Gyökeres sama Martinelli ini cocoknya masuk setelah babak kedua karena pemain defender musuh semoga aja berharapnya sudah kecapean dan nggak punya tenaga untuk melawan mereka. Secara Gyökeres fisiknya kuat banget dan Martinelli larinya kenceng banget. Secara fisik mereka bagus. Tapi kalau dimainin dari awal mereka jadinya kayak sama-sama kuat biasanya sama defender. Tapi kalau masuk ke babak kedua, defendernya udah gak kuat, didorong sama Gyökeres sama Martinelli. Dan terbukti hasilnya adalah mereka sama-sama menciptakan assist dan gol untuk timnya. Untuk expected goalnya Arsenal ada 2,6, jadi memang cukup tinggi. Cuma yaitu keciptanya deh menit-menit terakhir aja yang benar-benar bisa diciptain sebagai gol. Terus Everton expected goal 1,1. Menurutku yang bikin tinggi tadi itu harus Everton ada kalau nggak salah tendangan dari dalam kotak penalti, cuma ditahan sama kakinya Raya. Sama satu lagi di babak pertama itu yang ditembak sama pemain Everton
waktu Calafiori udah jatuh, terus habis gitu ditahan sama kakinya. Itu last ditch defending buat seorang pemain Itali. David Raya main solid, nggak ada umpan bola lambung yang terlalu dipaksakan, bisa kontrol. Mungkin yang tadi sedikit mengkhawatirkan itu di menit-menit akhir, kok bisa sampai di pressing, tapi untungnya masih aman. Biasa, Saliba sama Gabriel, defense-nya solid banget. Yang bikin Arsenal bisa menang menurutku ini malah defense-nya kuat banget. Everton nggak bisa nyerang sama sekali, bikin create chance yang benar-benar bagus. Akhirnya Arsenal tetap bisa keep composure-nya, tetap jaga emosinya, tetap jaga mentalnya, biar tetap bisa tenang untuk ciptain gol di depan. Midfield, Zubimendi tadi juga masih mungkin kelihatan capek, tapi menurutku masih bagus. Declan Rice juga seperti biasa solid. Ini udah kualitas yang Rice sesungguhnya, main solid. Terus untuk fullback, aku tadi sukanya Nkapie bagus banget. Defense-nya di menit-menit akhir itu ya bagus juga. Terus ciptain assist juga, bantuin untuk ciptain gol pertama yang menurutku penting banget sebenarnya, golnya Gyökeres. Terus bek kanan Mosquera, ya seperti biasa bagus Mosquera untuk ngepress musuhnya juga. Menurutku hari ini cukup bagus, lebih bagus daripada permainan biasanya. Cuma ya sayangnya nggak bisa dapetin gol. Banyak attempt yang tadi dia nge-shoot dari luar kotak penalti itu menurutku bagus, cuma ya Pickford bagus secara kiper, dan juga Arsenal nggak biasa untuk shoot dari luar juga. Jadi pemain lainnya nggak ada yang bisa cover untuk bola muntahnya. Madueke tadi main di kanan startingnya, menurutku ya bagus juga, cuma ya sedikit kurang efektif menurutku untuk melewati musuhnya dibandingkan kalau di kanan. Tapi ya karena ada Saka juga startingnya, jadi ya menurutku bagus Martial, setidaknya tetap solid lah untuk membantu penyerangan. Dan Havertz tadi bagus juga untuk starting. Menurutku nggak terlalu banyak bikin peluang sih sebenarnya Havertz, tapi aku senangnya Havertz bisa starting dan kasih waktu untuk bermain lah, untuk bikin fitnessnya lebih baik, karena udah lama banget nggak main kan ya, sampai menit ke 70-an kalau nggak salah sebelum diganti Gyökeres. Dan MVP-nya adalah pemain pengganti, pemain finisher, 4 pemain yaitu Nkapie, Gyökeres. Yang menurutku Gyökeres ini menurutku MVP sih, walaupun Max Dorman memang kelihatannya lebih wow secara hasilnya, tapi gol pertamanya dari Gyökeres itu menurutku yang lebih penting. Terus Max Dorman nomor 2 MVP-nya, karena ciptain pre-assist untuk golnya Gyökeres dan ciptain goal finishing di akhir, menit-menit akhir. Dan yang keempat Martinelli, yang work rate-nya bagus juga. Untuk defend dia memang selalu solid, tapi secara penyerangan tadi juga udah lumayan bagus kok. Apalagi tadi aku lihat ada attempt di tengahnya buat nge-shoot, itu juga menurutku bagus. Dan perlu diapresiasi, substitusi dari Arteta sangat tepat untuk 4 pemain, semuanya berkontribusi dan di waktu yang memang sesuai, appropriate, nggak yang terlalu lama atau nggak terlalu cepat menurutku. Karena nggak ada pemain yang aku bilang mainnya jelek-jelek banget sih. Saka tadi juga udah kembali ke kualitas yang seperti biasa, nggak jelek-jelek banget tadi mainnya dia. Jadi emang betul dia Arteta nggak ganti Saka tadi, karena Saka emang mainnya solid banget tadi udahan, dan lebih ganti ke Zubimendi untuk membantuin si Max Dorman biar maju ke depan, dan Saka dijadiin sebagai attacking midfield karena Arsenal memang butuh pemain lebih nyerang ke depan. Jadi overall ini adalah statement win, sangat kuat banget, jarak poin 10 sama City ya, sebelum City ini main nanti. Menurutku menang yang penting banget, sesuai sama yang aku ngomongin di video sebelumnya. Menang yang sangat penting di Premier League sebelum international break. Next harus menang juga ngelawan Leverkusen. Terus kalau bisa menang waktu ngelawan City di Carabao Cup, Arsenal aku yakin bisa juara, setidaknya juara Premier League. Dan ini adalah langkah awal yang menurutku jadi satu dari 3 pertandingan penting yang akan menentukan Arsenal menang atau enggak di Premier League. Jadi kita tunggu next UCL ngelawan Leverkusen di kandang.